Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Sebuah lagu anak-anak yang mungkin sudah sering kita dengar, yaitu yang berjudul Nina Bobo. Mungkin saat Anda kecil pernah dinyanyikan lagu ini. Namun, apakah Anda tahu apa yang terjadi sebenarnya di balik kisah tragis lagu Nina Bobo itu? Yap, cerita misteri kali ini akan mengangkat sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kisah tragis di balik lagu Nina Bobo. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Pasti Anda tahu dong dengan sepenggal lirik lagu yang sudah saya nyanyikan tadi. Ya, itu adalah lagu yang berjudul Nina Bobo, dan lagu tersebut biasanya dinyanyikan di saat kita mau tidur ketika kita masih kecil. Lagu Nina Bobo sudah ada sejak nenek moyang kita, tapi tahukah Anda, di balik lagu yang cukup sederhana itu, ada sebuah kisah tragis di balik ceritanya. Kelihatan memang gak ada yang ganjil dari lagu tersebut, tapi pernahkah Anda coba bertanya pada seseorang tentang siapakah gadis bernama Nina dari lagu tersebut? Beberapa dekade setelah kedatangan Cornelis de Houtman di Banten, warga negara Belanda dari berbagai kalangan sudah memenuhi Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Alkisah seorang gadis belia asal Belanda bernama Nina van Misch. Gadis yang berasal dari keluarga komposer musik klasik sederhana yang menetap di Nusantara untuk memulai hidup baru karena terlalu banyak saingan musisi di Belanda. Hidup Nina berjalan normal seperti orang-orang Belanda di Nusantara pada umumnya, berjalan-jalan, bersosialisasi dengan penduduk pribumi, dan mengenal budaya Nusantara. Kedengaran indah memang, tapi semenjak kejadian aneh itu, keadaan menjadi berbanding terbalik. Kejadian aneh itu terjadi pada suatu malam, badai petir nggak henti-hentinya, saling bersahutan, dan dalam kamarnya, Nina menjerit keras sekali, diikuti suara vas bunga yang terjatuh dan pecah. Ayah, ibu, serta pembantu keluarga Nina menghambur ke kamar Nina. Pintu terkunci dari dalam, akhirnya pintu itu didobrak oleh ayah Nina. Dan satu pemandangan mengerikan disaksikan oleh keluarga itu. Terlihat di ranjang tidur, Nina melipat tubuhnya ke belakang, persis dalam posisi kayang merayap mundur sambil menjerit-jerit dan sesekali mengumpat-ngumpat dengan bahasa Belanda. Rambutnya yang lurus pirang menjadi kusut dan tidak karuan. Kelopak matanya menghitam pekat. Itu bukan Nina, itu adalah jiwa orang lain di dalam tubuh Nina. Nina kerasukan. Sudah seminggu berlalu semenjak malam itu, Nina dipasung di dalam kamarnya. Tangannya diikat dengan seutas tambang. Keadaan Nina makin memburuk, tubuhnya semakin kurus dan pucat. Rambut pirang lurusnya sudah kusut tidak karuan. Ibu Nina hanya bisa menangis setiap malam ketika mendengar Nina menjerit-jerit. Ayah Nina tak tahu harus berbuat apa lagi. Karena kejadian aneh seperti ini tak pernah diduganya, karena putus asa dan tak tahan melihat keadaan anaknya, ayah Nina pulang ke Belanda sendirian, meninggalkan anak dan istrinya di Nusantara. Pembantu rumahnya pun pergi meninggalkan rumah itu karena takut. Tinggallah Nina yang dipasung dan ibunya di satu rumah yang tidak terurus. Kembali lagi pada satu malam badai, namun aneh. Saat itu terdengar Nina tak lagi menjerit-jerit seperti biasanya. Kamarnya begitu hening. Perasaan ibu Nina bercampur aduk antara bahagia dengan takut. Bahagia bila ternyata anaknya sudah sembuh, tetapi takut bila ternyata anaknya sudah meninggal. Ibu Nina mengintip dari sela-sela pintu kamar Nina, dan ternyata Nina sedang duduk tenang di atas ranjangnya, tak berkata apa-apa. Tapi sejurus kemudian, dia menangis sesenggukan. Ibu Nina langsung ke dalam kamarnya dan memeluk Nina erat-erat. Sambil menangis, Nina berkata, "Ibu, aku takut." Lalu ibunya menjawab sambil menangis pula,
Tidak apa-apa, Nak. Ibu ada di sini. Kamu tak perlu menangis lagi. Ayo kita makan. Ibu tahu kamu pasti lapar. Aku tak lapar, Bu. Tetapi bolehkah aku meminta sesuatu? Jawabnya. Apapun, Nak, apapun. Aku ngantuk. Rasanya aku akan tertidur sangat pulas. Maukah ibu nyanyikan sebuah lagu mengantar tidur untukku? Ibu Nina terdiam, agak sedikit gak percaya dari apa yang didengar oleh anaknya. Tapi kemudian Ibu Nina berkata sambil mencoba tersenyum, "Baiklah, ibu akan menyanyikan sebait lagu untukmu." Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Setelah sebait lagu itu, Nina terlelap damai dengan kepala di pangkuan ibunya. Wajah anggunnya telah kembali. Ibu Nina menghela napas lega. Anaknya telah tertidur pulas. Tapi Nina tidak bergerak sedikit pun. Napasnya nggak terdengar. Denyut nadinya menghilang. Aliran darahnya berhenti. Nina telah tertidur benar-benar lelap untuk selamanya dengan sebuah lagu ciptaan ibunya sebagai pengantar kepergian dirinya setelah berjuang melawan penderitaan. Konon katanya, ketika Anda menyanyikan lagu ini untuk pengantar tidur anak-anak Anda yang masih kecil, tepat ketika Anda meninggalkan kamar tempat anak Anda tertidur, Nina akan datang ke kamar anak Anda dan membuat anak Anda tidur terlelap hingga keesokan paginya dengan sebuah lagu. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like dan share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.